Oke, halo teman-teman semua, long time no see. Balik lagi barengan sama gua Nandika pastinya di Kinci Review. Kali ini gue balik lagi karena gue gemes banget pengen nge-review salah satu film Indonesia yang baru tayang di bioskop. Judulnya Agak Lain. Waduh, ini pendengar podcast Agak Lain pasti excited banget sama film ini. Naik lagi, turun lagi. Buat yang belum nonton, ini adalah spoiler alert. Karena kalau kalian emang gak suka di spoilerin, gue bisa kasih kesempatan untuk skip video ini dalam hitungan 3. 1, 2, 3. So, ini dia reviewnya. Basicnya, kalau kalian bukan pendengar podcast Agak Lain atau kalian gak ngikutin perkembangan konten mereka di YouTube ataupun di Spotify, ini tuh bercerita tentang 4 orang sekawan. Ada Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, dan juga Benedion Raja Guguk. Nah, mereka ini berperan sebagai diri mereka sendiri, mencoba untuk struggling mencari uang sebagai pemilik rumah hantu. Disinilah permasalahan terjadi. Sepanjang proses penyelesaian masalah tersebut terkait pembunuhan, mereka juga berjuang untuk hidup mereka masing-masing. Kalau bahas kelebihan dari film Agak Lain ini, pastinya banyak banget. Tapi gue akan bagi ke beberapa poin. Yang pertama, gue suka film komedi yang punya plot dan story yang sederhana banget. Nah, di film Agak Lain ini semuanya jelas. Keempat sekawan itu punya story-nya masing-masing, punya plotnya masing-masing, dan subplot semua punya goals yang jelas. Jadi, gue sebagai penonton akan relate ketika mereka berdialog atau mereka memperdebatkan goals-nya masing-masing. Yang kedua elemen tersebut nggak akan bagus kalau karakterisasinya nggak kuat. Tapi di sini, keempat orang ini tuh kuat banget sebagai karakter. Karena memang mereka memerankan dirinya sendiri dan mereka juga punya personanya masing-masing. Gue nggak tahu kenapa chemistry mereka ini tuh kerasa banget. Apalagi pasukan bermarga gitu ya. Ini adalah sebutan untuk pendengar dari podcast Agak Lain gitu. Pasti kalian dijamin ngakak banget sama karakter-karakter yang dibikin sama mereka di film ini. Yang ketiga, acting. Gue akan highlight acting dari satu karakter di film ini, Oki Rengga. Gue bisa bilang Oki Rengga di film ini adalah tulang punggung elemen dramatik yang paling impact. Sedih, senang, bahagia, ketawa, sampai keluar dari masalah, itu semuanya ada di Oki Rengga. Yang keempat, gue suka banget sama komedi yang nggak ketebak. Kan mereka terjerat pembunuhan dan mereka harus keluar dari masalah tersebut. Mereka pas ketahuan ngebunuh gitu ya, pas mereka sadar bahwa mereka ngebunuh orang, itu aja masih ada komedi-komedi yang menurut gue nggak ketebak. Kalian harus denger sih komedinya. Kalau kalian merasakan apa yang mereka rasakan di rumah hantu dan denger jokesnya, itu pasti ngakak banget. Yang paling bikin gue nangis nih pas di bioskop, ngakak banget, itu pas Jegel ketinggalan keluar dari rumah hantu. Nah, berikutnya setelah kita ngomongin komedi, pastinya kita akan ngomongin dialog per dialog yang ada di film ini gitu. Karena di film ini mereka full memakai logat Batak, gua sebagai penonton masih tetap bisa menikmati film ini. Apalagi kalau kalian pasukan bermarga. Udah deh, ada orang Medan, orang Batak nonton film ini, udah pasti pol ngakak banget dan kalian bakal relate sama jokesnya. Next, gue suka setting lokasi pasar malam yang realistis. Karena 3/4 film, ya terjadinya ada di pasar malam. Dengan setting yang begitu dinamis, seperti kita kembali ke masa kecil, oh iya pasar malam tuh bentuknya kayak gini ya. Ada biang lala, terus ada komedi puter, terus ada rumah hantu. Dan di sini yang ditonjolkan adalah setting dari rumah hantunya. Yang awalnya bobrok, direnov jadi bagus. Dengan adanya konsep pasar malam ini, 3/4 film bahkan itu terjadi di malam sampai pagi hari. Jadi di sini jarang banget ada siang-siang gitu. Nah, hal-hal seperti ini menurut gue adalah kebaruan di perfilman Indonesia. Berani syuting malam lah. Sepanjang nonton gue sama sekali nggak lihat jam dan nggak memperhatikan durasi. Tiba-tiba ending aja. Mungkin ini bisa jadi kelebihan sekaligus kelemahan kali ya. Gue ngerasa endingnya tuh terlalu cepat. Tapi pas gue ngeliat durasinya, itu hampir 2 jam. Mungkin ini terjadi karena ada subplot si pelakor yang jadi selingkuhannya caleg yang meninggal, itu nggak ada penyelesaiannya di ending. Jadi gue ngerasa ending kerasanya kayak tiba-tiba aja. Dan gue nggak tahu tuh si pelakor jadi nasibnya gimana. Nah, jadi itu dia review film Agak Lain dari gua. Menurut gua ini secara overall pastinya recommended banget sih buat kalian yang pengen fun dan pengen punya experience nonton komedi yang pure natural dan wah brilian.
So, gue akan kasih 4 rating untuk film Agak Lain. Kalau kalian punya rating sendiri atau punya review sendiri, sok atuh tulis di kolom komentar. Dan kita bisa discuss lagi di kolom komentar. Feel free banget buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian yang belum nonton nih, ekspektasi kalian sama film ini gimana lewat trailernya? Tulis di kolom komentar juga. So, Nandika pamit. Sampai bertemu di review berikutnya guys. Bye-bye.